Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap dalam manusia yang berhasil. Mazmur 1:1-6 tetap menjadi bacaan kita. Ya, Mazmur 1:1-6. Nah, saudara, cara yang seringkali dihalalkan demi tujuan ini menjadi warna dunia masa kini. Ya. Ada beberapa buku-buku tentang bagaimana kita mau menggapai keberhasilan dalam thick face, black heart gitu ya. Itu ada Cincin News, seorang penulis menuliskan bagaimana kita harus berani untuk melakukan apa saja untuk menggapai tujuan kita. Ringkas cerita sebetulnya tawarannya sangat menarik. Karena secara sederhana saya katakan kita dituntut untuk menjadi raja tega, kira-kira begitu ya. Karena kalau Anda mendua hati, Anda tidak akan pernah berhasil dalam menggarap tujuan. Sehingga kadang-kadang harus membunuh suara hati itu demi menggapai tujuan yang penting. Sehingga seorang suami harus mengutamakan misi kerjanya daripada istrinya. Seorang anak harus mengutamakan misi kerjanya daripada orang tuanya. Sehingga orang tua pun kalau perlu dibohongi atau diabaikan demi tugas. Ini memang sangat menakutkan ini. Tetapi memang orang-orang seperti ini akan cepat berhasil menggapai tujuan yang diinginkannya. Karena hampir tidak ada penghalang lagi. Hati nuraninya toh sudah mati. Nah, ini menakutkan. Oleh karena itu berhasil itu harus bagaimana? Saya kira kalau Anda mau menjadi orang dunia ya silakan saja. Tetapi mari kita belajar kalau Anda mau menjadi orang Kristen. Cara berhasil itu seperti apa? Nah, ini akan kita pikirkan dari bagian yang kedua yang akan dari Mazmur 1:1-6 ini. Yang pertama sudah kita pikirkan adalah cara berhasil menurut ukuran dunia dulu. Tadi saya sudah mengatakan segala sesuatu itu cara sah. Bayangkan dalam sejarah saja, Sokrates justru berbenturan dengan para sofis, yaitu birokrat, para politisi pada zamannya. Sokrates berteriak, bagaimana cara itu harus diperhatikan. Tapi politisi pada waktu itu, para birokrat, para bangsawan tertawa. Yang penting kan tujuan. Dari zaman dulu sampai sekarang para politisi itu ya begitu. Yang penting tujuannya tercapai. Mau bohong kek, mau nipu kek, pergi jalan-jalan dia, ya sudah. Orang lain boleh dibilang miskin, susah, dia mau naik tunjangan, oke kan begitu kan. Nurani itu habis sudah. 1001 dalih mereka ungkapkan. Ya, tapi tujuan mereka tetap tercapai. Tidak ada hati nurani, ya sudah dibunuh di sana. Dan itu kesedihan kita. Bangsa ini sudah berat. Ya, sumber daya alam kita sudah merosot, minyak kita tak lagi banyak. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Wah, kita dilanda kelaparan di berbagai tempat. Situasi keamanan yang seringkali tidak menentu. Tapi itu tidak seberapa bukan? Andai kata saja masih banyak para pejabat pemerintahan kita yang bermoral. Orang dewan yang bermoral. Yang repot. Orang bermoral semakin dikit dan suara mereka tidak terdengar. Sehingga kita tidak tahu lagi mana yang bermoral. Tapi yang pasti yang muncul ke permukaan. Ya manusia yang tidak bermoral itu semua. Yang membuat kita jadi gelisah. Dan harus melihat tontonan yang sangat menyedihkan. Cara sah-sah saja. Jadi hari ini ngomong A, besok ngomong B. Tabrakan sana, tabrakan sini. Munafiknya setengah mati. Orang lain mau begini, dia protes, itu tidak manusiawi, tidak begini, tidak begitu, tidak ada krisis. Apa rasa solidaritas, tidak ada rasa ini, rasa itu. Tapi giliran kepentingan dia, semua oke-oke saja. Sah-sah saja. Nah ini saudara. Ini fakta yang kita lihat sehari-hari. Maka mereka berhasil, ya berhasil. Ya dia yang jelas ganti mobil, dia beli rumah baru, beli ini, beli itu. Uang semua cara sah kok. Memang secara fenomena kemudian kita jadi kesel. Saya yang kerja benar pun tidak bisa beli mobil, dia beli mobil. Ya, padahal yang lebih bagus kerjanya saya. Ya, karena dia nipu pun juga oke kok. Nah saudara jangan terganggu karena itu. Ya, cara berhasil dunia. Segala cara sah dan tujuan menjadi Tuhan. Tujuan itu adalah segala-galanya. Apa yang diinginkannya, apa yang mau dibangunnya, apa keinginan partainya dan seterusnya. Tujuan itu menjadi segala-galanya dan itulah yang akan dikerjakannya. Jadi tidak perlu lagi pada cara. Nah di sini orang Kristen juga bisa kejebak ini. Yang penting tujuannya memuliakan Tuhan. Jadi bohong untuk kebaikan gak apa-apa. Kan jadi kacau kita ini. Nanti kita akan temukan bagaimana seharusnya. Banyak sekali. Kemudian gereja-gereja bilang gak apa-apa. Kita panggil cewek-cewek cantik datang di sini. Bikin acara. Ya supaya orang datang. Yang penting kan orang datang dengar firman Tuhan. Betul. Tapi ketika Anda sudah memikirkan cara yang salah sebelum mereka datang. Kemana nurani kita ini? Mau jadi apa kita ini? Emangnya Tuhan sudah gak bisa lagi menggerakkan orang datang ke rumahnya? Wow, hati-hati loh. Akhirnya nanti yang tercapai itu tujuan kita. Bukan tujuan Tuhan. Nah ini harus hati-hati. Kalau sampai Tuhan butuh bantuan kita, butuh produk tertentu untuk membuat orang datang. Mateng dah sudah.
Ya ganti aja Tuhan itu. Ngapain lagi kita bertuhan begitu? Ya dong. Masa dia tidak berdaya? Kan begitu. Tapi jangan dibalik bilang Tuhan-Tuhan, sebenarnya tujuannya tujuan kita, pribadi kita, selera kita, maunya kita. Hati-hati, saya kira ini banyak sekali yang jadi kacau sekarang ini. Ya, harus dimurnikan tujuan itu. Jadi saudara yang kekasih, ini juga harus hati-hati. Tujuan menjadi Tuhan, tapi tujuan seringkali berorientasi kepada kehendak diri. Yang ketiga, dari cara berhasil dunia itu adalah dosa bukan apa-apa. Itu hanyalah sebuah penilaian relatif, gitu. Penilaian relatif. Ya, satu kali ada debat antar pengacara begitu. Lalu pengacara yang bertanya mulai mencecar, Anda ini begini-begini, kasus yang Anda pegang itu begini-begini, korupsi dan segala macam. Gitu. Ya. Sesudah debat panjang itu yang satu jawab lagi, ya yuk kan, apa yang mau diargumentasi? Yuk kan cuma coba saya tanya, kalau yuk dapat bagaimana? Apa yuk nggak mau? Kebetulannya kita dapat lo ribut, kalau lo yang dapat lo kan ribut kan? Hanya diam yang ditanya begitu ya. Artinya apa? Ya sama saja, memang betul sih. Ya, karena bukan di sana bukan bicara benar apa salah. Salah itu menjadi salah karena itu bukan saya yang dapat tapi kamu salah dah gitu ya. Coba di posisi saya jadi benar gitu. Karena relatif sekali. Ukurannya tidak jelas. Ini mengerikan saudara. Tapi itu fakta sekali lagi sehari-hari yang kita lihat dalam hidup kita kan gitu kan. Sehingga ini memang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Lah kalau begini bagaimana ini Pak? Masa kita mau hidup sendiri, hidup di tengah-tengah dunia yang susah? Memang iya kok. Tuhan sudah bilang kita hidup seperti domba di tengah serigala. Tuhan sudah bilang kita terang di tengah kegelapan kok. Masa Anda tidak siap-siap sih? Tapi jangan takut. Tuhan kan lebih besar. Persoalannya kita seringkali nanggung-nanggung sebagai anak Tuhan. Nah itu jadi masalah. Karena tanggung-tanggung jadi kalah sama dunia. Sudah kalah sama dunia, kita teriak-teriak. Nggak bisa, nggak kuat. Bukan nggak kuat, kamu kurang kuat. Tuhan mah kuat banget. Iya kan ya? Tuhan mah kuat banget. Kita yang kurang kuat. Karena kurang bergantung. Dunia tidak kuat. Masa kalau dunia kuat Tuhan suruh kita jadi terang di kegelapan dunia? Masa Tuhan suruh kita sebagai domba di tengah serigala? Ya, hancur dong kalau dia nggak mau tolong kita. Karena kasus domba di tengah serigala itu kalau dibaca ayat berikutnya Tuhan bilang apa? Kau jangan takut untuk apa yang kau katakan dan kau lakukan. Pada waktu yang tepat Bapakku akan mengatakannya padamu. Toh Tuhan juga yang bertempur untuk kita. Nah jadi mari kita pikirkan cara-cara yang berhasil menurut Alkitab itu bagaimana? Cara berhasil itu adalah pertama, cara itu harus sesuai dengan Alkitab, saudaraku. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi, saudara mesti melihat kalau kita bilang nggak boleh, walaupun itu menguntungkan, ya nggak boleh. Kan begitu. Korupsi menguntungkan, ya menguntungkan. Kalau kita bilang nggak boleh, jangan. Itu sama dengan mencuri kok. Orang lain bikin, Pak, ya biarin. Itu urusan mereka. Tapi urusan kita dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Makanya tujuan hidup kita pun makin dimurnikan. Karena Tuhan bilang jangan engkau menginginkan milik sesamamu. Hartanya kayak istrinya kayak rumah tangganya kayak atau sampai anak pembantu-pembantunya kayak kan begitu. Karena keinginan yang tidak terkendali seperti itu menjadi keinginan yang menakutkan. Keinginan yang bisa membuat kita mempunyai tujuan yang sangat mengerikan yang mengakibatkan lagi tujuan yang mematikan kita dalam kemurnian beriman kita. Hati-hati. Tapi kita bungkus dalam pelayanan. Nah itu bahayanya. Jadi saudara, cara-cara yang harus kita lakukan itu sesuai Alkitab baca. Lalu bagaimana dengan tujuan? Tujuan dan cara harus bertanggung jawab. Itu tidak boleh diperdebatkan. Keseimbangan di dalam tujuan dan cara itu ajaran Alkitab kok. Ya, memang dalam teori etika itu ada orang bilang etika kewajiban, deontologi, ada etika tujuan, teleologi begitu ya. Wah, itu banyak. Perdebatan-perdebatan pakai Alkitab. Tetapi jangan lupa kalau kita baca Alkitab, itu tidak bisa mencomot sepotong-sepotong saja. Kita mesti membicarakan secara komprehensif, sehingga tujuan dan cara harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Kadang-kadang memang ada satu situasi yang pelik yang tidak bisa terhindarkan. Satu situasi yang berat untuk kita putuskan. Memang kita harus ngomong ya, tapi kalau kita ngomong ya, waduh akibatnya nggak bagus banget. Ada kadang-kala resiko yang harus kita tanggung. Nah kita harus hati-hati saudara. Ya. Nah jadi banyak isu-isu atau hal-hal yang sensitif yang memerlukan pergumulan dan analisa secara kasus. Sehingga dengan kasuistik yang telak, yang baik-baik kita amati, kita cermati, kita menemukan di sana kebenaran yang hakiki itu yang seperti apa. Yang bagaimana. Sehingga kita tidak menjadi salah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu tujuan dan cara harus bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak bisa itu bahaya sekali.
Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian pola seperti inilah kita memperhatikan betul-betul cara hidup kita. Sehingga kita tidak melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Nah, rambu-rambunya kan jelas banget ya. Kalau you naik mobil, tidak boleh stop kan, jangan parkir kan gitu. Apa jangan stop di situ, tidak boleh berhenti. Kalau P dicoret kan nggak boleh parkir kan, itu ada tanda-tanda semua. Tanda panah ke kanan lurus itu satu arah kan, panah ke kanan dicoret berarti tidak boleh belok kanan kan, begitu kan? Semua jelas, merah kuning hijau lampu itu ada rambu-rambu semua. Begitu juga hidup kita. Sehingga Anda bisa tertib lalu lintas, kenapa tidak bisa tertib hidup? Karena rambu-rambu hidupnya ada kok, yaitu Alkitab. Tapi memang menjadi susah kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, bagaimana tahu rambu-rambunya? Nah, ini memang dilema. Karena banyak sekali orang Kristen sangat Kristen dalam ibadahnya, tapi heran tidak Kristen dalam baca Alkitabnya. Ya. Jadi tidak tahu deh Alkitab semua. Belajar pun malasnya setengah mati. Ini yang paling gawat. Harus hati-hati. Ya. Nah jadi saudara, di dalam hal-hal seperti itulah kita harus hati-hati sekali. Yang ketiga yang perlu kita pikirkan cara berhasil menurut Alkitab adalah dosa adalah pelanggaran serius. Itu harus dipahami itu. Jadi dosa itu bukan relatif kata si A atau kata si B. Tapi kata Alkitab salah ya salah. Walaupun si A si B bilang benar. Ya. Kadang-kadang orang kalau ngasih nasihat pada orang lain, kalau gini kan nggak mungkin, kalau iya benar nggak mungkin ya, kalau gini nggak bisa dong, enak aja dia, mesti dibalas dong, oh iya mesti dibalas ya, iya Tuhan juga ngerti katanya, Tuhan juga ngerti, ini hebat nih, tapi dia Alkitab nggak ada, kita bilang itu salah, tapi dia bilang Tuhan juga ngerti lah, gila nggak, kacau kita ini, Tuhan disuruh ngerti tindakan kita, padahal kita jelas-jelas bilang jangan, ya. Tapi banyak sekali kita mau jadi hero dengan mempertimbangkan situasi kita, kondisi kita, lingkungan yang sedang kita hadapi, persoalan sedang kita gumuli. Sehingga sahlah keputusan yang kita mau buat. Ini kejahatan. Dosa adalah pelanggaran yang serius. Tidak boleh dipermainkan. Dosa adalah pelanggaran serius. Jangan sampai kau tabrak. Tuhan marah dan Tuhan murka terhadap hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan kita. Melakukan apa yang Dia mau di dalam hidup kita. Jadi camkan, pikirkan, dosa adalah pelanggaran serius. Tuhan tidak mau. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam bagian-bagian kehidupan seperti ini kita berjalan dan bertarung di tengah kehidupan kita. Kita perlu sebuah kehati-hatian, kita perlu sebuah kesungguhan, kita perlu sebuah keseriusan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Ini perlu. Jadi, kita harus hati-hati. Nah, dosa sebagai pelanggaran serius perlu dibangun. Sehingga seluruh cara kita menggapai keberhasilan itu terkontrol. Ya, ingat. Dan untuk tahu itu cuma satu cara. Baca Alkitabnya. Kalau enggak ya, Anda akan nabrak-nabrak. Seringkali bilang, habis saya enggak tahu Pak, saya enggak pernah baca. Makanya baca dong. Kalau Anda mau berhasil seperti apa yang Tuhan kehendaki, baca Alkitab supaya rambunya jelas. Sekali lagi rambunya jelas. Nggak ngerti Pak? Ya silakan. Anda kontak, kita ngobrol-ngobrol. Apa yang nggak ngerti? Jangan alasan. Jadi mesti mau tahu, cari tahu, belajar tahu, supaya tahu. Sehingga Anda tidak menjadi sok tahu, kan begitu kan? Kalau tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, tidak belajar tahu, selalu merasa tahu, hasilnya itulah sok tahu. Semua ngomong, belajar enggak, repot kita jadinya. Hati. Ya, para rasul aja belajar semua, ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, belajar bola-balik, masih salah. Apalagi kayak kita ini. Itu sudah gurunya Yesus. Nah, kita ini siapa guru kita? Iya kan? Hati-hati. Jangan terjebak. Ya. Hati-hati. Kita perlu jujur dalam hidup kita. Nah, sekarang mari kita melihat saudara. Kalau Alkitab bilang cara berhasil. Nah, bagaimana mengaplikasikan cara berhasil itu dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus berhasil dulu dalam kehidupan doa kita. Ini penting. Jadi sebelum memasuki dimensi kerja, kita mesti berdoa. 3 ordinansi penting dalam kitab Kejadian pasal 2. Pasal 2 ayat 1-3 mengatakan apa? Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Itu bicara ibadah. Itu bicara doa itu kan. Lalu ayat 15-nya bicara apa? Maka Tuhan membawa manusia itu ke Taman Eden dan berkata, usahakanlah taman ini. Kerjakan gitu. Lalu yang ketiga apa? Ayat 18, tidak baik seorang diri. Maka akan diberikan seorang penolong. Maka ada 3 ordinansi penting. Yaitu sabat, kerja, dan sosial atau keluarga. Nah itu ordo nikah itu. Menarik. Dan semua aspek kehidupan kita ada di sana. Sabat itu kita dengan Tuhan. Kerja itu kita berkarya mengelola dunia. Ya, nikah itu sosial, hidup bersama kan begitu. Dan itu hidup kita di dalam dunia ini. Mau lari apa lagi? Semuanya kan di situ. Teknologi masuk bagian kerja kan gitu toh.
Nah, kalau saja tiga-tiga itu bagus kan luar biasa. Maka mulai dari apa? Mulai dari doa. Membangun keberhasilan harus dari doa. Anda punya kehidupan doa pribadi. Tetapi jangan berhenti hanya berdoa terus lipat tangan. Supaya usahamu, bisnismu sukses. Usaha juga tuh. Kan begitu. Mau bisnis sukses warung bakso, baksonya gak enak. Mau bisnis sukses, mau makan di warung baksonya, buset dah piringnya kotor-kotor. Mangkoknya gak selera gitu. Kursinya nggak ditata rapi, datang berantakan. Ya orang pulang nggak ada balik-balik lagi. Iya kan? Makanya usaha itu menjadi penting dalam kualitas dan kuantitasnya. Kedua itu mesti diperhatikan. Kuantitas itu jumlahnya. Anda mau kerja, jualannya cuma dikit, nggak mau banyak. Padahal dikit itu kenapa? Tanggung Pak, 2 jam cukup. Loh kenapa kali 5 jam? Iya kan? Mau jual 5 jam, tapi barangnya dikit ya. Baru 2 jam udah habis, kita balik-balik semua kan. Jadi kuantitas itu mesti diperhatikan. Tapi kalau you mau jual banyak, jangan juga karena banyak lalu pelayanannya jelek. Atau bakso yang dibikin ini jadi berantakan. Kualitas juga mesti dilihat. Gapailah dengan kualitas yang prima. Ya sudah, kalau memang kuantitasnya bisa 20, ya 20 dulu. Nanti belajar lagi supaya bisa 40, tapi kualitasnya tidak hilang. Kan gitu. Maka usaha penting. Ya, Anda mesti belajar dong. Usaha itu. Anak sekolah SD, SMP, SMA. Mau berhasil, doa. Bagus adik-adikku, doa dulu. Tapi belajar. Jangan habis doa terus tidak mau belajar. Terus bilang nanti Tuhan akan berikan karunia penglihatan untuk melihat jawaban-jawaban dari surga. Buset dah. Nyari contekannya kok jauh amat begitu kan. Sorga kok dilebatkan dalam contekan-contekan. Itu kan gak bertanggung jawab begitu-begitu. Kamu sudah doa, sudah. Ya itu namanya ora, sekarang labora. Berusaha, kerjakan. Maka kalau belajar cukup waktu. Kalau belajar caranya tepat. Jangan cuma cukup waktu, tapi cara belajarnya juga serius dong. Sungguh-sungguh kan begitu ya. Itu penting. Saya sama anak-anak saya selalu berkata saya tidak akan menuntut mereka terlalu banyak. Saya hanya mau mereka bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas yang ada. Ya, jadi kalau nilainya jelek saya lihat padahal pernah nilainya bagus, saya marahin. Kamu tidak bodoh, kalau bodoh saya terima kok nilai kamu jelek. Faktanya kamu pernah bagus, berarti kan tidak serius. Iya kan? Mungkin dia tetap belajar secara waktu, tapi kualitas belajarnya payah. Dia mesti bertanggung jawab dong, kan gitu. Nah semua kita belajar bertanggung jawab dalam hidup kita. Dari kita kanak-kanak, dari kita masih muda. Begitu pula saudaraku kita orang-orang yang sudah dewasa ini. Lebih lagi kan? Jangan berhenti untuk bertumbuh, jangan berhenti untuk berkembang, jangan berhenti untuk belajar. Hanya karena Anda sudah lulus S1, S2, S3, lalu nggak mau belajar lagi. Ketinggalan nanti, kesusul orang lain. Ya, harus hati-hati. Karena itu kita tumbuh kembangkan, itu namanya usaha. Sehingga belajar orang Kristen itu tidak pernah berhenti, dia terus belajar. Bagaimana mau menerangi dunia? Bagaimana mau menaklukkan dunia? Sampean malas belajar begitu? Iya kan? Kalau situ malas belajar mau menaklukkan dunia, apa nggak ketawa orang semua ngeliatnya? Lucu kan? Nah itulah orang Kristen seringkali. Mau menaklukkan dunia tapi malas belajar. Sampai Alkitab pun dia malas belajar. Mau khotbah pun malas belajar. Apa nggak gawat kita? Maka terjadilah pembodohan dan penipuan. Ya. Yang membodoh-bodohi, yang menipu-nipukan itu tambah. Yang dibodoh-bodohi sama yang ditipu pun senang. Ya kacau sudah. Terjadilah 2 hal yang sangat mengerikan. Bagaimana mau berhasil? Yang ketiga, kita juga harus berikat terorientasi pada kebenaran sesuai Alkitab. Tadi yang kita bilang dosa itu pelanggaran serius. Maka kita membangun seluruh usaha kita sesuai dengan kebenaran tadi. Hidup kita akan bisa dipercaya. Hidup kita akan bertanggung jawab kan begitu istilahnya. Ya, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang solid, yang kuat. Ya. Kalau pepatah Indonesia bilang rajin pangkal pandai, kan begitu toh. Maka kalau Anda mau disukai orang ya bisa dipercaya dong. Iya kan? Maka kalau mau usaha rajin dong. Orang rajin pasti pintar. Orang pintar karena anak Tuhan bertanggung jawab jujur bisa dipercaya. Waduh, saya suka mengatakan pada banyak orang. Kalau ada orang Kristen itu cinta Tuhan pasti rajin pasti pintar jujur tanggung jawab bisa dipercaya. Saya mau tanya orang gini gampang apa susah cari kerja? Gampang kan? Nah, orang Kristen susah cari kerja. Gampang jawabnya karena kamu tidak seperti itu. Kalau kamu seperti itu, pasti kamu bisa berhasil. Nggak seperti itu, ya nggak berhasil. Jadi jangan bilang Tuhan yang salah.
Ya, kau bilang kau sudah doa, dipecat dari kantormu tiap 3 bulan. Tuhan yang kau salahkan. Lalu kau bilang itu pikul salib. Omong kosong itu. Itu si salib buatan sendiri itu. Iya kurang mampu kok. Perusahaan gila manapun kalau orang bagus, pasti tetap dipegang. Nggak ada perusahaan terlalu gila, orang bagus kok dibuang. Iya toh. Apalagi 3 bulan, itu kan masa percobaan. Ya. Ada satu orang waktu itu pernah tanya gitu. Ini pergumulan saya Pak. Nah lebih gilanya lagi. Dalam wawancara itu yang jawab siapa? Ini hamba Tuhan juga. Aduh harus hati-hati kita teman-teman pendeta. Dijawab apa? Ya memang hidup di dunia tidak mudah. Mari kita bergumul sama-sama. Loh, kok kacau nih. Saya masa nggak make sense jawaban itu. Masa yuk 3 bulan nggak curiga orang ini 3 bulan pindah 3 kali. Sini 3 bulan, sini 3 bulan, sini 3 bulan. Terus perusahaan ini kau anggap jahat semua begitu? Apa bukan kawan ini yang jahat? Kau 3 bulan dibuang melulu. Jelek pasti dia kerja. Dari cara bertanyanya saja saya sudah bisa menebak-nebak. Ya, mestinya kan kita orang Kristen itu hati-hati. Jadi cara berhasil itu mesti dibangun. Nggak bim salah bim, gedebuk, plak, pluk, dapat semua. Jangan begitu dong. Usaha, Tuhan juga suruh kok, usahakanlah taman ini. Kejadian 2 ayat 15, kan begitu. Ini mesti diukur, jangan dunia disalahkan, kejam dan bengis. Kita sendiri nggak beres-beres, kan begitu ya. Nah, cara berhasil itu adalah apa? Hidup kita itu harus menjadi kesaksian. Di dalam kerja itu tentunya. Saya suka mengatakan terpuji dan teruji. Ya, teruji dan terpuji itu apa? Kalau kau kerja memang teruji, bagus kok. Tahan banting kok. Kalau kau kerja itu terpuji, bisa dipercaya kok gitu loh. Perpaduan antara kualitas ya kerja kita dan kualitas moral kita, mental, moral, intelektual itu berimbang sama spiritual itu. Bisa kelihatan gitu loh. Oh namanya anak Tuhan kok, orang Kristen kok. Pasti dia berhasil. Karena itu saudara-saudaraku, Anda yang mungkin hari ini kecewa karena gagal terus, please. Jangan salahkan dunia di sekitarmu, salahkan dirimu dulu. Lihat dirimu, seberapa banyak kau belajar. Bangun, jangan cengeng. Jangan cengeng. Ya, bangun, belajar lagi dan belajar lagi dan belajar lagi. Bermain di areal di mana kau ada. Ya, itu penting. Kalau bayar pun kau office boy jujur, serius, sungguh-sungguh, pasti kau menjadi kesayangan. Berhasil, yes. Keberhasilan akan terbuka. Banyak orang memulai karirnya dari office boy. Dan ujung dari karirnya dia sudah ada manajer. Bisa? Bisa sekali, siapa bilang tidak. Banyak itu. Tapi mau belajar. Jadi kalau Anda malas tidak mau belajar, ya Anda tidak rajin. Maaf ya. Kalau Anda tidak dihargai di kantormu, itu salahmu. Jadi, manusia berhasil tidak seperti itu. Alkitab mau mengatakan kita kan orang cinta Tuhan, Taurat merenungkan siang malam. Masa ada orang cinta Tuhan malas? Masa ada orang merenungkan Taurat siang dan malam, tidak jujur, tidak rajin dan seterusnya. Nah, jadi dalam bagian itu saudaraku yang kekasih, perlu untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh supaya kita menggapai cara berhasil yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Semoga Anda menjadi manusia yang berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, Tuhan terus tolong tuntun pimpin kami, supaya kami hidup seperti apa yang Tuhan mau, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa, di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai anak manusia, ingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami, untuk menjadi pekerja tangguh, sehingga kami bisa terang di tengah-tengah kegelapan dunia, menjadi garam di dunia ini. Karena itu mampukanlah kami untuk berprestasi, terpuji dan teruji seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kualitas hidup kami bisa diuji oleh orang. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang tangguh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan juga berdoa bagi saudara kami yang mungkin terjebak pada sikap yang salah sehingga menjadi malas belajar, hanya menyalahkan lingkungan, ampuni. Sekarang perbarui hati dan pikiran untuk maju seperti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.